Pelatih timnas Malaysia Peter Ceklamovski siap menurunkan banyak pemain muda, adopsi tradisi Liga Jepang. Pernyataan itu muncul seiring pandangan publik negeri jiran Malaysia terhadap sosok Peter Ceklamovski. Menurut banyak laporan media lokal, Peter Ceklamovski merupakan pelatih dengan rekam jejak yang sangat baik. Khususnya dalam memberi kesempatan bagi para pemain muda untuk bermain di skuad senior tim asuhannya. Usianya baru 46 tahun, Ceklamovski merupakan pelatih yang memiliki lisensi kepelatihan UEFA Pro. Karir melatihnya dimulai sebagai asisten manajer di Panahaiki, kemudian menjadi pelatih fitness di sejumlah klub Australia. Sebelumnya, ia ditunjuk sebagai asisten manajer timnas Australia pada 2014 dan jadi manajer timnas U17 Australia pada 2017. Karir melatihnya berlanjut ke Liga Jepang mulai 2018, tepatnya bersama Yokohama F. Marinos. Kemudian bergabung Shimizu S. Pulse pada 2020, setahun setelahnya bersama Monty Yamagata. Kemudian ia menukangi FC Tokyo pada 2023 dan setahun setelahnya bergabung timnas Malaysia. Jika Anda melihat masa-masa saya di FC Tokyo, kata Peter Ceklamovski seperti dikutip dari Makan Bola. Saya memberi kesempatan kepada 13 pemain untuk melakoni debut mereka. Semuanya berusia 21 tahun, 9 diantaranya berasal dari akademi klub. Jadi, saya tidak takut memberi kesempatan kepada pemain muda, imbuhnya. Berbekal dari pengalaman melatih sejumlah klub Liga Jepang, ada tradisi unik dari hierarki sepak bola negeri Sakura. Selain itu, memainkan para pemain muda juga merupakan sesuatu yang unik dan bagus untuk diadopsi. Ceklamovski pun mengaku tidak takut menerapkan tradisi Liga Jepang di skuad timnas Malaysia asuhannya. Itu adalah sesuatu yang unik dalam sepak bola Jepang karena memiliki sistem hierarki, kata Ceklamovski lagi. Itu juga inisiatif yang bagus karena membantu klub dan para pemain berkembang. Jadi ya, saya tidak takut melakukan hal yang sama untuk timnas Malaysia. Saya percaya pada pendekatan seperti itu, imbuhnya. Berita selanjutnya, mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong optimis mantan anak-anak asuhnya bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi keempat di grup C dengan koleksi 9 poin. Posisi tersebut sangat krusial, karena hanya dengan mempertahankannya, Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya. Tapi, penurunan satu peringkat saja akan membuat skuad Garuda tersingkir. Menanggapi hal ini, Sintayong menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia mampu menjaga posisi 4 besar tersebut. Ia juga menilai bahwa komposisi pemain yang dimiliki saat ini cukup kompetitif untuk bersaing di level Asia. Secara pribadi saya rasa timnas bisa mencapai posisi keempat, ujar Sin, dikutip dari Fourfoto. Pelatih 54 tahun itu menambahkan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia telah membentuk kerangka tim yang kuat sebagai fondasi untuk masa depan. Pemain-pemain yang ada sekarang tidak buruk. Selama saya di sana, saya membangun dasar yang kokoh dengan para pemain yang tersedia, ucapnya. Saya pikir itu cukup dan tidak akan terlalu sulit untuk mencapai target posisi keempat, tandas STY yang kini menjabat sebagai General Manager Songnam FC. Berita selanjutnya, Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk bentrok versus China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Hal ini merujuk kepada kepastian PSSI yang takkan menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni tahun 2025. Sekarang ini saat momen jeda internasional bulan Juni, timnas Indonesia tidak akan memiliki pemain keturunan terbaru, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Jadi kita telah putuskan untuk tidak menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni, pemain kita kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu, lanjut Arya. Alhasil, Patrick Kluivert disinyalir masih mengandalkan 27 nama yang pernah dipanggil untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Pemain-pemain ini layak kembali dipilih karena tampil oke saat diberi kepercayaan tampil, baik bersama tim nasional maupun klub masing-masing. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya beberapa pemain timnas Indonesia tengah mengalami cedera? Benar,
Kevin Dix, Dean James, Sain Patinama hingga Ragnar Oratmangun masih berada di ruang perawatan. Namun, disinyalir dalam waktu dekat, nama-nama ini sudah pulih dari cedera. Dean James sudah mulai berlatih bersama sang klub, sedangkan Kevin Dix diprediksi pulih akhir bulan ini. Mumpung masih 1 bulan lagi, nama-nama di atas memiliki kesempatan untuk pulih dari cedera. Gelar Piala AFF 2024, Asnawi Mangkualam tidak lagi memperkuat timnas Indonesia. Namun, ada indikasi ex-kapten timnas Indonesia ini untuk pertama kalinya dipanggil Patrick Kluivert. Indikatornya adalah, nama Asnawi Mangkualam tidak dilepas Port FC untuk membela ASEAN All Stars saat menghadapi Manchester United pada Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Port FC hanya melepas 2 pemain mereka untuk laga di atas, yakni Irfan Fandi dan Woracit Kanit Sribumpen. Disinyalir, Asnawi Mangkualam masuk daftar panggil Patrick Kluivert, mengingat timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan di Bali pada Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025, sebagai persiapan menantang China dan Jepang.